ketepatan, kami masuki masa Salomo. Kami bersyukur buat sore hari ini. Kami tahu Engkau punya rencana yang luar biasa buat setiap kami. Tidak ada satupun dari rencanamu yang gagal, karena Engkau sedang membawa kami ke next level. Kami percaya Tuhan, ajari kami lebih lagi, bukakan kami rahasia lebih lagi, dan bawa kami sungguh-sungguh melihat betapa dahsyat dan luar biasanya Engkau. Berbicaralah karena kami siap mendengar, dan segala paradigma yang bukan daripadamu kami mau tolak di dalam nama Yesus. Setiap selubung-selubung yang bukan daripadamu kami koyakkan dalam nama Yesus, dan biar rencanamu jadi dalam hidup kami. Dan semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom. Saudara, mari kita buka di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai 16. Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita akan membacanya berbalas-balasan karena saya tahu semua membawa Alkitab. Saya membaca ayat 8, saudara menjawab ayat 9, demikian seterusnya. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Joshua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, "Tuhanlah panji-panjiku." Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin. Sampai disitulah firman Tuhan. Ayat 8 berkata, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Saudara, orang Amalek ini kalau saudara pelajari adalah orang yang selalu datang pada saat kita lemah, saudara. Saudara, pada waktu orang Israel lemah, dia selalu datang. Saudara, pada waktu dia lihat orang Israel bertengkar di Masa dan Meriba, dia pakai kesempatan itu. Saudara, bahkan kalau saudara pelajari lebih lagi, orang Amalek ini kalau nyerang tidak pernah menyerang tentaranya, tetapi dia menyerang, saudara, barisan belakang. Dia menyerang anak-anak, dia menyerang wanita, dia menyerang orang yang sedang berkemah, saudara. Itulah orang Amalek. Saudara, karena itulah, saudara, Tuhan berkata waspada terhadap orang Amalek. Kalau Tuhan berkata waspada terhadap orang Amalek, ini artinya dia berkata kepada kita, waspada pada waktu kamu menjadi letih. Waspada pada waktu kita sedang, saudara, diproses. Saudara, kita tahu seperti tadi saya berkata benar sekali. Pada waktu Tuhan sedang merendahkan kita, ya, sebenarnya Tuhan sedang sangat siap meninggikan kita. Ya, Tuhan pernah bicara sama saya seperti ini. Saya pernah dulu sedikit protes sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan hidup saya itu tidak pernah lurus-lurus aja kayak orang lain? Ya. Hidup saya penuh liku-liku. Saudara, kalau saudara tahu sejarah hidup saya, saudara, saya pada waktu lahir saja saya berkali-kali ingin dibunuh karena saya lahir persis zamannya PKI. Ya, saudara, pada waktu itu PKI dan ribut-ribut, saudara, dan ayah saya dan keluarga saya mau dibunuh. Saudara, umur 1 tahun, saudara, saya mengalami menurut saya sangat tidak elit, mati meninggal beberapa saat, tapi karena keselak semangka, nggak elit banget ya.
Orang tuh kalau mati yang elit gitu ya. Saudara, saya disuapin semangka dan berhenti saudara di dalam pada waktu umur 1 tahun dan meninggal saudara beberapa menit. Saudara, dan kemudian saya kena meningitis, saya kena malaria, saudara, saya ngalamin kecelakaan, saudara, saya mengalami pelecehan, saya mengalami difitnah dan sebagainya, membuat saya berkata, kenapa sih? Kenapa hidup saya ini ya tidak bisa lurus-lurus saja, tidak bisa tenang-tenang saja? Kenapa mesti saya mengalami ini? Tuhan jawab dengan sangat nyeleneh menurut saya. Ya, dia tahu saya arsitek, saya tahu tentang batu-batuan. Terus dia bilang begini, kalau kamu lihat di depanmu ada batu kali dan ada berlian, kamu proses batu kali atau berlian? Kalau saudara tahu ada batu kali dan ada berlian, saudara proses yang mana? Saudara bilang, saya nggak akan proses, pegang-pegang juga males batu kali. Mau digosok 5 kali juga tetap batu kali. Tapi berlian digosok, pakai laser, dipotong. Kenapa? Karena harganya. Dan Tuhan berkata, selama tanganku ada terus memproses kamu, bersyukurlah engkau berlian. Amin. Kalau sudah didiemin teriak-teriak, gawat gua batu kali deh. Saudara, karena itu setiap kita ya, mari bersyukur. Tapi biar bagaimanapun pada waktu kita sedang diproses, saudara, itulah saat kadang-kadang kita menjadi letih. Kadang-kadang di saat itu kita menjadi kecewa. Kadang-kadang kita bisa menjadi, saudara ya, berontak, saudara. Dan saat itulah Amalek datang. Saudara, Amalek selalu mendatangi kita, saudara. Dan saat-saat itu, saudara, pilihan di tangan kita. Ada yang kita bisa menjadi orang yang mengiyakan suara dan serangan Amalek, atau kita bisa menguatkan hidup kita dan untuk tetap berperang. Pilihan di tangan kita. Pilihan di tangan kita. Dan saya tahu semakin banyak iblis bicara, ya, semakin banyak iblis menyerang, maka saya tahu kemenangan besar terjadi. Saudara, setiap kali, seringkali saya berkata begini, kalau cuma satu iblis yang bicara, saudara ya, maka saya tahu kemenangan masih butuh setahun kadang-kadang. Tapi kalau sudah 1000 iblis yang bicara, oh mari bersuka cita, saudara. Kemenangan tinggal besok pagi, saudara ya. Kalau saudara makin mengerti itu, saudara, maka walaupun saudara bukan berarti terus kemudian kita jadi kebal, nangis menjalan terus, saudara ya. Ya kadang-kadang saudara, aduh, itu saudara ya, kok bisa sih seperti ini? Ya, tetapi saya mau berkata, lihat, saya tidak pernah, saudara, sejujurnya saya tidak pernah lihat Tuhan membiarkan dan tidak memberikan kemuliaan. Saudara, saya lihat pada waktu anak saya meninggal, saudara ya. Begitu selesai anak saya meninggal dengan 1000 suara yang berkata tidak bijaklah, yang berkata saudara ya, orang berkata bahwa itu salah, kena kutuk, saudara, dan Allah tambahkan. Sebelum anak saya meninggal, pelayanan saya 5.000-an kurang lebih. Saudara, setelah anak saya meninggal, saudara, Tuhan langsung berikan 20.000 lebih, saudara. Saudara, selesai itu saya pikir sudah enak-enak, saudara, stuck. Rupanya kalau tidak ada masalah itu jadi stuck, saudara ya. Dan kemudian iblis terpa lagi, saudara, dengan gosip, dengan segala sesuatu yang sudah heboh, saudara ya. Begitu heboh, Tuhan buat sekarang pelayanan kami, saudara, di 33 provinsi, kurang lebih 350.000 orang, saudara. Dan buat saya, saudara, saya selalu berkata, sejujurnya mahal sih Tuhan. Tapi Tuhan berkata, itu tidak semahal darahku yang tercurah. Itu masih ece-ece dibanding penderitaan Yesus di kayu salib, saudara ya. Saudara, dan mari karena itu saya berkata, apapun, kalau hari-hari ini saudara ada peperangan besar ya, dan mulai saudara ada begitu banyak Amalek, saudara, ada di sekitar kita. Saudara, mereka mungkin mulai berteriak, mereka mungkin saudara mulai memfitnah, mereka mungkin mulai merendahkan kita, mereka mungkin membuat kita marah, merugikan kita dari soal kecil sampai soal besar. Maka saudara harus tahu, sebentar lagi ada kemenangan besar. Tapi itu bukan waktunya menyerah.
itu waktunya berperang. Saudara, ada banyak orang berpikir bahwa berperang, saudara ya, itu adalah hanya selalu dengan misalnya bahasa roh keras-keras. Nah, saudara, kadang-kadang seperti tadi, kalahkan saudara kemarahan dengan kasih. Kadang-kadang kita cukup berperang dengan apa? Dengan diam. Kadang-kadang kita cukup berperang dengan apa, saudara ya? Dengan angkat tangan. Ya. Dan hari-hari ini kami sedang dibawa Tuhan untuk peperangan kepada 33 provinsi. Saudara, dan makin saya dibawa Tuhan, saya semakin kaget dengan apa yang terjadi di seluruh Indonesia. Saudara, pada waktu kami mulai, Tuhan berkata selidiki 33 provinsi. Dan mulai berdiri buat 33 provinsi. Saya tahu ini bukan pekerjaan yang kecil. Saya tahu saya seperti saudara ya, benar-benar menghadapi perang yang sangat besar. Tapi Tuhan berkata tidak mungkin lawatan Tuhan akan jadi dan datang kalau tidak ada orang yang mau berdiri di 33 provinsi. Saudara, karena itu kami mulai mempelajari. Dan pada waktu kami mulai mempelajari, buat saya yang paling mengejutkan adalah tidak ada satu provinsi pun yang bebas dari hutang darah. Saudara, saya cerita Kalimantan. Saudara, di Kalimantan itu ada lebih dari 25 kali pembantaian. Saudara, yang disebut pembantaian itu bukan perang. Ya, itu bukan perang. Kalau perang itu jelas Belanda lawan Indonesia, itu perang ya. Pembantaian adalah pada waktu saudara mereka berkata gini, kami tidak mau lihat orang Madura. Dan saudara tidak pernah punya salah apa-apa. Hanya karena saudara Madura, maka saudara dibunuh. Saudara, dan itu pembantaian di Kalimantan saja lebih dari 25 kali. Saudara, dan yang mengerikan yang disebut dan dihitung pembantaian adalah yang mati lebih dari 10.000. Saudara, ngeri. Dan saudara pikir di Jawa bebas? Tidak. Pembantaian kenapa, saudara? Jalanan atau apa itu kali itu disebut angke. Kita semua tahu angke kan? Angke itu artinya apa? Merah. Kenapa disebut merah? Karena itu pernah terjadi pembantaian lebih dari 10.000 orang Cina. Yang membuat saudara, kali itu semuanya berwarna merah. Saudara, dan itu terulang 98. Dan setiap kali itu tidak diputuskan, itu masih berulang. Darah itu seperti teriak minta pembalasan. Di 98 itu kembali berulang, saudara. Dan pada waktu kalau dicatat ngomong ke sana cari penyelidikan, 98 yang meninggal di sana hampir 5.000 lebih. Saudara, ngeri. Dan dibantai tanpa salah hanya karena saudara Cina. Saudara, dan itu terus berlanjut di seluruh Indonesia. Saudara, karena itulah Tuhan berkata, kalau tidak ada orang yang mau berdiri dan mohon ampun, supaya hutang darah ini berhenti. Kenapa kita dibuat begitu kaya? Karena Tuhan ingin jadikan kita bangsa yang memberkati seluruh dunia. Iblis tahu rencana itu. Dan dia buat yang namanya kebencian. Dia buat yang namanya perpecahan. Dia buat yang namanya hutang darah. Dan secara hukumnya, orang yang punya hutang darah tidak bisa diberkati. Karena itulah walaupun Indonesia seperti apa, saudara, tidak bisa diberkati. Saudara, emas kita itu yang terbanyak di seluruh dunia dan yang terbaik loh. Uranium kita itu yang terbanyak di seluruh dunia. Saudara bayangkan ya, ada ratusan penghasil laut. Dan Indonesia itu menyuplai 10% dari seluruh dunia. Coba saudara bayangkan. Berarti betapa kayanya laut kita. Tapi anehnya enggak kaya-kaya, saudara ya. Enggak kaya-kaya. Yo, Singapura aja beli air sama kita kok. Tapi anehnya kok dia yang kaya ya, bukan kita ya. Wong air aja beli. Saudara, karena apa? Hutang darah. Dan kita ini anak-anak Tuhan dipanggil untuk membatalkan hutang darah. Dengan apa menghentikan dan membatalkan hutang darah? Dengan kita berdiri dan berdoa minta ampun.
Karena ada darah yang lebih tinggi dari semuanya, yaitu darah Yesus yang sudah tercurah. Kalau kita pergi ke satu tempat dan mulai berdoa, nangis, minta ampun untuk setiap hutang darah, akan terjadi sesuatu. Terjadi pembalikan keadaan. Saudara, hari-hari ini kami sedang dibawa dan kami makin hari makin berkata, Tuhan, pantas tidak ada berkat atas Indonesia. Hal kedua selain hutang darah, saudara, di 33 provinsi, rupanya semua negara kita menyerahkan, saudara ya, bangsa ini, saudara, kepada iblis. Semua pergaul dan semua, saudara, menyerahkan kepada iblis. Saudara, dan saya lihat sungguh-sungguh yang namanya okultisme, kuasa kegelapan itu sebenarnya seperti menutupi jadi kabut tebal, sehingga benar langit jadi tembaga dan tanah juga jadi tembaga. Artinya tidak ada berkat buat kita. Tembaga, istilah Alkitab, itu artinya kutuk, saudara ya. Jadi kalau langit jadi tembaga, Alkitab berkata berarti langit di atas kita itu terkutuk. Kalau tanah jadi tembaga, itu istilah Alkitab berarti tanah terkutuk, saudara. Maka apapun yang ditanam, tumbuhnya adalah, saudara, onak. Tumbuhnya itu duri, saudara, tidak bisa menghasilkan yang baik. Saudara, dan kami mulai pelajari, saya ngeri. Di semua tempat, saudara, itu okult. Di semua tempat kuasa kegelapan. Tapi hari-hari ini, saudara, terjadi kemenangan yang luar biasa. Ini salah satu cerita saja. Saudara, utusan kami sedang ada di Solo dan Jogja. Dan saudara, di Jogja itu ada keraton, di mana mereka punya satu daerah di keraton itu adalah tempat tarian sakral. Saudara, orang itu nginjek tanahnya aja tidak boleh, saudara. Harus lepas sepatu. Kemudian untuk menari di atas tanah sakral itu harus mutih 3 hari, saudara. Ya, dan itu pun tidak bisa semua penari. Selain tarian khusus, harus diundi. Jadi yang dipilih karena undian itu yang boleh nari. Nah, saudara, nanti sebelum nari mereka mandi, ya, mereka diungkup supaya wangi dan mereka nari. Begitu nari, saudara, maka saudara mereka harus nari sampai nunggu angin di atas itu berputar. Dan tiba-tiba seluruh tempat keraton akan tercium bau wangi. Itu tandanya ratunya datang. Dan itu sampai hari ini loh. Semua tamu bisa dengar, bisa cium. Nanti puncaknya, ya, nari, saudara. Sampai, saudara, jumlah mereka yang 8 jadi 9. Semua mata bisa lihat. Tiba-tiba jadi 9. Yang ke-9 ini dayangnya ratu ikut nari. Itulah artinya tariannya diterima. Anak Tuhan, bisa enggak memberi penyembahan sampai seperti itu? Pernah enggak kita menyembah begitu rupa dan kita tidak akan berhenti sampai Roh Kudus hadir, sampai para malaikat ikut menari bersama kita? Atau kita batasi waktu, sudah jamnya khotbah, bentar lagi mesti pulang. Pernah enggak untuk nari, saudara ya? Kita doa puasa seperti mereka. Pernah enggak untuk nari ini nyambut, ya, Tuhan? Kita mandi, ukupan, sampai keringat yang keluar dari hidup kita itu berbau harum. Pernah enggak? Coba bayangkan sakitnya hati Tuhan. Mereka bisa buat ratu kidul. Dan anak-anaknya gak pernah bisa buat untuk Tuhan yang mati buat kita. Untuk membalik keadaan, kita harus lakukan itu buat Tuhan kita. Bahkan sebenarnya kita harus lakukan lebih lagi. Kita harus bisa berkata, seluruh tubuh kami, seluruh tetes daripada keringat kami, seluruh cinta dan hasrat kami adalah untuk menyintai Tuhan, untuk menyembah Dia. Kalau saudara tadi nari
dengan sekuat tenaga sampai berkeringat. Itu baru awal. Saya berharap kita akan terus dan terus sampai kita membalik keadaan. Saudara, dan hari ini saya berkata pada teman saya yang di sana, anak-anak saya yang di sana. Saya berkata, berdoa, perang sampai kamu dapat izin nari di situ. Dan kamu harus nari, tapi tarian buat Tuhan. Saudara, hari pertama masuk bilang nggak bisa ditolak, ya kita perangi lagi. Hari kedua minta lagi, masih bilang wah nggak boleh, orang nginjek tanah nggak boleh, ya. Tapi hari ketiga saudara ya minta lagi, rasanya orang ini orang keras kepala banget sih ya, nggak tahulah apa yang Tuhan gerakkan di hatinya, dikasih izin. Saudara, dan kami pakai kostum kerup itu artinya malaikat Tuhan. Kami bawa mahkota Tuhan, kami pasang lagu, kami nari di sana saudara, di tanah itu saudara. Dan yang ajaib saudara, ada pendoa Jogja yang sudah berdoa 3 tahun. Dan Tuhan berkata begini, sekali waktu tanda kemenangan atas Jogja, di tempat itu akan ada tarian malaikat. Waktu dia lihat saudara, dia nangis, tidak bisa berhenti. Dia bilang sudah 3 tahun Tuhan bilang, dan baru hari ini digenapi oleh Tuhan. Saudara, ajaib. Ini waktunya hari-hari ini. Saudara, dan setelah nari, saudara, di sana ada satu tower. Kalau saudara pernah tahu, tower itu saudara ada 3 tingkatnya. Ya, dan di tower itu saudara yang boleh naik itu cuma anggota keraton. Ya, dan anak-anak kami ini cukup cukup berani, dan dia bilang pokoknya sudah didoa, ditutupin bungkus, yang satu penjaganya diajakin ngobrol, mereka naik sampai ke atas saudara ya, naik ke tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat terakhir saudara. Dan dia berkata, sudah Bu, sudah diurapi semua, kami deklarasi di situ, kami patahkan semua kuasa-kuasa gelap, kami angkat banner di situ, habis sudah kekuasaannya. Dan hari ini kami mau berkata, seluruh Jogja, pujian, tarian, kebudayaan harus balik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya percaya. Dan itu selesai. Saudara, sore ini mereka kumpulkan penari-penari di Jogja. Saudara, mereka berkata siapa yang mau ya kumpul. Dan terkumpul 150 kurang lebih saudara, anak-anak muda, penari-penari. Kami ajak mereka doa, nangis semua, dilawat Tuhan luar biasa. Saudara, dan mereka semua berkata, terlalu lama tarian dan budaya Indonesia untuk menyembah kuasa-kuasa kegelapan. Kita akan bangkit dan mulai menari buat kemuliaan nama Tuhan. Hari-hari ini kami makin mempelajari, dan makin mempelajari kami makin syok, tapi juga semakin berkata, wih, mengerikan. Kalau saudara pelajari tarian serimpi, itu hitungannya semuanya ada artinya. Salah satunya, ini cuma salah satu yang saya ingat, kan dia selalu pakai ekor ya, dan ekornya kan selalu diginiin, bet gitu saudara ya. Saudara, kami baru tahu itu artinya apa. Saudara, setelah kami pelajari, itu artinya saudara, bahwa mereka adalah penyembah-penyembah naga. Dan pada waktu itu yang mereka pakai itu ekornya naga. Pada waktu digoyang, itu artinya ekor naga menyeret jatuh musuhnya. Itu sesuai dengan Alkitab Wahyu. Dikatakan 1/3 dari bintang-bintang itu akan diseret ya, jatuh oleh ekor naga itu. Sedetail itu loh saudara. Dan banyak anak Tuhan gak pernah tahu. Mereka berpikir ya, lihat serimpi saudara. Bahkan ada anak Tuhan yang belajar tarian serimpi saudara ya, tidak pernah tahu saudara. Kami pelajari saudara, bukan kami pelajari gerakannya, kami ikuti. Ini apa, pakemnya bagaimana. Dan pada waktu kami tahu, kami berkata, mengerikan. Saudara, iblis tahu persis artinya peperangan. Sekarang menjadi sebuah pertanyaan, seberapa orang Kristen tahu artinya peperangan? Saudara, seberapa? Karena itu biar setiap kita, hati kita sungguh menyala-nyala ya.
Karena itulah kami keluarkan VCD tentang tarian, saudara ya. Tentang arti setiap banner, arti setiap warna. Kami terangkan, saudara, arti sebuah tarian. Karena sudah waktunya semua puji-pujian, penyembahan, kebudayaan kembali kepada Tuhan. Ini waktunya peperangan. Mari kita lanjutkan ayat 9. Musa berkata kepada Joshua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Saudara, dalam hidup ini, saudara, selalu ada yang bagian berperang, ada yang bagian berdoa. Yang berdoa pun berperang, tapi berdoa, saudara ya, dengan caranya. Ya, kalau istilah saya, saudara, Joshua ini di marketplace. Joshua ini, saudara, di yang realnya, jasmaninya. Tetapi Musa ini peperangan rohaninya, saudara. Dan kalau kita ini dua bisa menggabungkan, maka akan luar biasa. Saudara, berapa kali kami mengadakan acara, saudara mungkin tahu. Pada waktu kami mengadakan di Monas, saudara, dan Tuhan itu kalau nyuruh saya mengadakan sesuatu acara, selalu yang tidak bisa. Dan orang berkata tidak mungkin. Pada waktu itu Tuhan suruh kami menurunkan banner dari atas Monas, saudara ya. Saudara, dan pada waktu itu kami tanya, mereka ngomong gini, presiden aja enggak pernah buat itu. Bagaimana mungkin kalian minta buat itu? Saudara, dikatakan enggak mungkin dapat izin ya. Karena tidak pernah terjadi. Di Monas ditutup sama banner besar. Dan mereka berkata itu taruhannya nyawa. Karena kalau ada angin aja bulet, saudara ya. Kalau pendaki gunung kan bisa dicep gitu ya. Kalau Monas dicep kan ya ngamuk, saudara ya. Kan gak mungkin. Jadi itu harus diturunkan pakai manusia. Tapi tidak pernah bisa pakai pengaman apapun. Saudara, dan mereka berkata tidak mungkin. Dia berkata selama Monas ada, tidak mungkin. Pada waktu Tuhan kasih perintah itu, saya cuma bilang ini, Tuhan, kenapa selalu kamu kasih perintah yang tidak mungkin sama saya? Tuhan bilang, karena kalau dikasih perintah yang mungkin banyak yang bisa, katanya ya. Tapi buat yang tidak mungkin itu urusanmu. Ya, oke lah, saya berkata memang sudahlah, udah terlanjur disebut orang gila, orang nekat sekalian lah, saya bilang ya. Saudara, tapi saya bersyukur saya punya teman-teman anak-anak yang ajaib. Saya bilang begini, bagian saya berdoa, bagian saya ngomong, ya, bagian saya angkat tangan dan angkat tongkat. Bagian kamu jalan, tungguin tuh orang di situ. Ya. Saudara, dan saya ngomong, saya berdiri di situ, saya di Monas teriak-teriak melilingi Monas, saudara, udah kayak orang gila aja, saudara. Bagian dia nungguin di depan kantor orangnya, saudara ya. Saudara, dan kalau saudara tahu itu enggak dikasih sampai hari H, satu hari H itu belum dikasih loh, saudara. 1 minus ya, itu enggak dikasih. Dia tungguin sampai jam 12 malam. Orang sudah pulang, mereka tetap tunggu di situ. Sampai di rumah, saudara, ini yang punya, yang berhak ngasih izin, enggak bisa tidur. Jam 12 malam dia telepon security Monas. Itu orang-orang masih di situ, katanya ya. Masih Pak, nunggu, katanya ya. Nunggu keputusan ya. Kemudian dia bilang, ya udah kasih ke mereka teleponnya. Dipanggil, bilang begini, kamu bisa buat dan gantung itu dalam 1 hari dan nanti lepas, bisa Pak? Dia bilang, oke, kalau begitu saya kasih malam ini juga. Dan dia tidak tahu, saudara, dia pikir begini, kalau malam dikasih, mana mungkin siap bannernya, siap orangnya, siap ininya. Sudah semuanya udah nunggu, saudara ya, di situ ya. Saudara, kami percaya ya. Kami tinggal menunggu, iya, saudara. Dan begitu dia bilang iya, jam 1 malam semua dikerjakan. Dan terjadilah. Saudara, ada yang bagian ya berperang, ada yang bagian doa. Saudara, dan kalau ini digabungkan dalam rumah tangga, digabungkan dalam perusahaan, digabungkan dalam apapun, saudara akan melihat tidak ada yang tertutup. Saudara mungkin mendengar tanggal 7, 8, 9, artinya 7 bulan 8 2009 kami buat di Kuningan, saudara. Dan saudara, pada waktu kami buat di situ, saudara, hal yang sama. Begitu kami berkata, kami Tuhan suruh buat di situ,
Saudara yang punya tanah yang dihubungi ngomong begini, kalian itu tidak mungkin dapat izin. Orang kami yang punya tanah sudah mengajukan 2-3 kali buat acara di situ dan tidak boleh, karena itu daerah kedutaan. Kami yang punya tanah loh, ya, tidak pernah boleh. Gimana mungkin kalian bisa boleh? Saudara menghadap ke polisi, polisinya sama. Polres ngomong begini, lawang kami ya kepolisian mau ngadain acara 17-an aja di situ ndak boleh, ya. Apalagi kalian, kami mau ngadain acara doa ini loh, doa, ya, tidak boleh. Apalagi kalian. Sekali lagi saya berkata, bagian saya cuma doa keliling, angkat tangan, angkat tongkat, saudara. Dan bagian teman-teman mengurus keluar. Dan hari itu kami bisa buat acara, dihadiri 10.000 lebih, saudara. Saya cuma mau berkata, percayalah, Tuhan sudah beri kita kuasa untuk apapun di langit dan di bumi ini. Tidak ada satupun yang bisa menutup, saudara. Dan hari-hari ini semakin luar biasa. Saya melihat bagaimana Tuhan sedang memberikan otoritas itu pada anak-anaknya. Tapi dua ini harus digabung. Saudara kerjakan bisnis, saudara teliti, tekuni, selidiki, hitung dengan benar. Tapi kerjakan juga peperangan. Angkat tiap pagi, saudara, ya, suaramu, penyembahanmu, perkataan positif, saudara. Katakan, saudara, kalau dua ini digabungkan, maka ini sinergi yang luar biasa, lebih dari bom atom manapun, saudara. Saya percaya. Ada satu lagi yang saya ingin bahas, yaitu tentang tongkat, saudara. Dari ayat ini dikatakan oleh Musa, besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Saudara, dalam hidup kita, saudara, sebenarnya ada tongkat. Tongkat ini bicara perjanjian. Saudara, dan banyak anak Tuhan tidak pernah menangkap perjanjian Tuhan dalam hidupnya. Saudara, tongkatnya tidak sakti, ya, tapi perjanjiannya, saudara. Sekarang kalau saudara punya kertas dan kemudian saudara isinya sebuah perjanjian di stempel, bukan kertasnya yang sakti kan? Tapi begitu kertas itu dibawa, orang mau tidak mau mesti bayar, betul tak? Orang mau tidak mau mesti keluar dari rumahnya, suka tidak suka. Lo bukan kertasnya yang hebat loh, tapi kuasa perjanjiannya. Saudara, tapi perjanjian yang lisan, ya, itu seringkali tidak ada hukumnya, karena lisan. Perjanjian itu harus ada hitam putih, atau ada bukti sebagai sebuah janji, ya. Saudara, itu juga merupakan bukan cuma perjanjian tapi kunci. Saya tidak tahu saudara pernah lihat film Harta Karun atau tidak, ya. Kalau saudara pernah lihat petualangan, saudara, maka seringkali itu tersimpan dalam sebuah, saudara, piramid atau gunung atau gua, saudara, ya. Dan saudara cuma butuh kunci kecil, ya. Misalnya bentuknya koin atau patung, gitu ya. Atau saudara bentuknya misalnya kuda-kudaan, gitu ya. Dan begitu ditancepin, klep, buka tuh, set, gitu kan ceritanya, saudara, ya. Apakah ini perkuasa? Enggak. Tapi dia merupakan kunci untuk semua kekayaan yang tersimpan di dalamnya. Nah, banyak anak Tuhan tidak ngerti kunci dan tongkat yang Tuhan sediakan dalam hidupnya. Setiap kita sebenarnya punya sebuah perjanjian, ada kunci. Nah, saya berdoa supaya hari-hari ini coba saudara renungkan tentang janji itu, ya. Semakin saudara merenungkan dan saudara akan tangkap. Saudara, setiap kali saya mau mengadakan sesuatu, ya, atau Tuhan kasih saudara pesan, maka saya selalu tanya kuncinya, ya. Saya tanya kuncinya, saya tanya perjanjiannya. Dan begitu perjanjiannya ditulis, saya pegang itu saja, saudara. Kalau misalnya Tuhan ngomong begini sama saya, ya, bagianmu adalah mengelilingi 13 kali, selebihnya urusanku. Buat saya sudah cukup. Itu perjanjiannya. Saya kelilingi 13 kali. Buat saya tidak usah mikirin duit.
Saya tinggal ajukan, ngomong ke Tuhan, Tuhan butuh 10M, Tuhan butuh 1M. Itu urusan Tuhan. Tapi urusan saya adalah mengelilingi ini loh 13 kali. Saudara, orang mau bilang gila, orang mau bilang aneh, yang memang itu perjanjiannya, saudara. Dan begitu itu dikelilingi, jebol semuanya. Kadang-kadang Tuhan berkata, perjanjiannya cuma begini, tiap pagi kamu sebutin aja ayatnya. Atau Tuhan berkata, tiap pagi aja kamu angkat tangan. Ya. Dan setiap kali saya melakukan, sesuatu yang besar terjadi. Dan perjanjian-perjanjian itu pegang, saudara. Selalu setiap kali Tuhan mulai berkata begini, buat ini, bikin ini, saya tanya, bagianku apa? Itu simpel. Itu kunci. Itu perjanjiannya. Perkara bagian Tuhan tidak usah repot. Dia Allah tidak pernah lupa sama bagiannya. Amin. Dia bukan manusia yang bisa berbohong. Dia bukan manusia yang bisa gagal. Tetapi yang perlu saudara dan saya urusi itu bagian kita. Selama bagian kita, ya saudara urusi. Tidak mungkin tidak. Termasuk soal berkat. Banyak anak Tuhan lupa nanya berkat. Dia bilang, Bu, kenapa seret ya hari-hari ini? Kamu sudah nanya enggak bagianmu? Mungkin bagianmu tidak lagi 10%. Mungkin bagianmu, saudara, adalah 20%. Saudara, tadi teman saya cerita. Saudara, dia itu butuh uang. Ya, kurang lebih sekitar 20 juta buat sesuatu, buat yang dia kumpulkan. Dan pada waktu itu Tuhan ngomong begini sama dia. Kamu transfer semua sisa uangmu, ya, sama pemimpinmu. Dia di bawah saya. Jadi Tuhan bilang, kamu transfer semua sisa uangmu sama saya. Saudara, dan kemudian dia itu ngomong begini, nanti kalau uangnya datang yang 20 juta, saya transfer sisa uangnya, ya. Tapi kalau uang itu belum datang, lah saya mesti makan apa? Ya. Saya mesti bagaimana dengan hari-hari? Jadi dia ngomong begini, setiap hari dia nunggu, mana Tuhan uangnya datang? Mana Tuhan uangnya datang? Dan tidak datang-datang. Sampai akhirnya sudah seminggu lewat tidak datang-datang. Dia bilang, Tuhan, mana janjimu bilang ya dan amin? Dan Tuhan bilang, lu kuncinya apa? Selama kamu tidak transfer sisa uangmu, tidak datang. Lu dia bilang, lu kan bisa tuh Tuhan nanti. Tidak bisa. Itu kunci untuk mendatangkan berkat. Ya, itu kuncinya. Terus dia bilang, Bu, akhirnya ya dengan air mata. Ya. Dulunya sih ada 1 juta, sekarang tinggal sisa 600 katanya ya. Saya kemarin itu transfer 600, udahlah semuanya tak masukin. Tahu enggak, Bu? Dia bilang, begitu masuk 600, saya ditelepon. Orang yang punya kelapa sawit gede banget. Dan dia bilang ini, kamu kesini, doakan ini ya usaha saya, segalanya, istri saya, layani semuanya. Selesai melayani, dia bilang, kamu butuh apa sih hari-hari ini? Saya butuh ini, Pak, mau pergi, begini beban saya. Oke, langsung tanda tanganin cek 20 juta. Dan, saudara, dan yang lebih lucu lagi, orangnya ngomong begini, saya itu sudah pengen ngundang kamu dari seminggu yang lalu, tapi kenapa ya lupa terus? Saudara, kenapa lupa terus? Kuncinya sih, saudara, ya nggak dimasukin. Nah, ini yang menjadi problem, saudara. Kenapa banyak orang tidak pernah dapat terobosan rohani? Kenapa mereka tidak pernah dapat kemenangan? Mereka cuma sekedar ikut kata orang. Tapi mereka tidak pernah punya kunci khusus buat setiap keadaan. Untuk setiap keadaan itu kita harus punya kunci khusus, saudara. Lihat coba, Tuhan Yesus menyembuhkan saja orang, sama-sama orang buta. Tidak pernah ada yang sama. Kadang-kadang dia meletakkan tangannya. Kadang-kadang dia ludahi orang itu. Kadang-kadang dia aduk tanah, tempelin. Kadang-kadang dia cuma begini, cuci matanya. Ya,
Kadang-kadang dia bilang ini, kamu lihat apa? Lihat pohon. Oh ya, sekali lagi, lihat apa? Ya sekarang mulai terang. Loh saudara, untuk setiap keadaan kuncinya berbeda. Dan Yesus juga tidak selalu ngomong gini, sembuh, tidak toh. Kadang-kadang dia ngomong apa? Dosamu sudah diampuni. Kadang-kadang dia ngomong apa yang lain? Imanmu menyelamatkan. Kadang-kadang dia ngomong apa? Berdiri, ya toh. Talitakum. Ya, saudara, kuncinya dong. Saudara ingat tak dulu cerita Alibaba? Di dalamnya ada semua, saudara, semua perhiasan. Tapi tidak ada yang bisa masuk kecuali ngomong bahasa sandinya, betul kan? Dia harus tungguin sampai tahu bahasa sandinya. Nah, saya berdoa hari ini. Mari kita mulai tanya. Kita mulai tanya. Saudara, seorang teman lagi yang lain bersaksi sama saya. Dan dia berkata, ya Bu, sebenarnya simple sekali ikut Tuhan itu. Tapi kadang-kadang kita membuat sangat rumit, sangat rumit. Saudara, orang ini menghendaki supaya ibunya dan ayahnya itu bertobat kenal Tuhan. Dia doakan. Ya. Dan kemudian dia doakan, dia pakai semua teori yang dia bisa. Teori pertama adalah mengkhotbahi, saudara ya. Jadi bersaksi mental. Setiap kali ngomong dibilang kamu anak kecil tahu apa ya. Saudara, dia pakai teori kedua. Ya, teori kedua adalah bawa ke gereja, saudara. Dia bawa ke gereja, pulang ngamuk-ngamuk. Apa lama 2 jam bikin pegel katanya ya. Ngamuk malahan, saudara. Dia pakai teori ketiga, saudara. Teori ketiga bilang kasih hadiah ya. Nanti kan menimbulkan kasih ya. Saudara, dan kemudian saudara dia kasih hadiah, ditolak semua. Ngapain buang-buang duit, mama ndak butuh ini katanya, saudara ya. Wah, dia frustasi. Sudah doa lebih dari 5 tahun. Setelah doa lebih dari 5 tahun, baru dia nanya begini, Tuhan, apa sih yang harus saya lakukan? Dan Tuhan ngomong begini, turuti aja apa yang ibumu mau. Ya. Pokoknya kalau dia pengen apa, turuti aja. Dia ngomong apa, turuti aja. Saudara, dan ibunya ngomong, misalnya, saudara ya, anterin saya ke sini ya, turuti, saudara ya. Terus kemudian kamu ini ya, tolong beliin mama ini, turutin, saudara. Dia bilang, mama kali ini liburan pengen ke sini, kamu jangan kemana-mana ya, turutin. Saudara, dalam 3 bulan, ibunya bilang, doaku ini ya, cuma pengen punya anak berbakti. Saya itu ngomong sama Tuhan, kalau saya sudah bisa dapat anak berbakti yang nurut sama saya sudah puas. Dan saya doa dulu pakai agama saya. Tidak dapat anak saya itu semua semaunya sendiri. Terakhir itu sebenarnya saya ngomong begini, Tuhan Yesus, kalau kamu itu benar-benar Tuhan, kasih saya, anak saya itu ngerti saya jadi anak yang berbakti. Ternyata kamu kok sekarang berbakti. Ya saya ikut Yesus. Coba dulu ya. Simple kan. Sekali lagi kuncinya. Tapi kita ini seringkali tidak mau. Kita terlalu pandai ya, dan memakai yang namanya teori kita. Dan kita tidak pernah mau tanya kuncinya. Saya berharap hari ini kita semua buat semua urusan hidup kita, mari coba tanya kuncinya apa, perjanjiannya bagaimana. Maka saudara akan lihat kemenangan demi kemenangan. Tapi ingat ya, jangan terus habis gitu nanti ke hamba Tuhan, tolong kuncinya apa. Nggak sah, nggak afdol. Karena ini sudah waktunya akhir zaman. Semua harus doa, bicara dengan Tuhan, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin. Maka saudara akan lihat, ya bukan dari kata orang kita kenal Tuhan, tapi kita akan berjalan bersama Tuhan. Saudara, mari kita lanjutkan. Ya, kemudian ayat 11. Dan terjadilah
Apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Saudara, Musa mengangkat tangan, saudara ya. Dan kemudian saudara itu turun transfer sampai ke Joshua. Saya mau berkata hari ini, berkat itu sangat penting, saudara. Berkat. Ada banyak orang tidak pernah menyadari bahwa kita ini butuh berkat. Pertama, jelas kita butuh diberkati dari Tuhan, ya. Dan kita kadang-kadang menyepelekan. Kebaktian belum selesai pulang, lupa lo akhir lo berkatnya, betul kan? Saudara sebelum pulang diberkati toh? Saudara percaya enggak bahwa berkat itu benar-benar dari Tuhan? Jangan cepat-cepat pulang makanya. Kenapa? Karena sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh menyadari berkat itu. Seringkali kita tidak sadar, saudara. Ya. Ada waktunya berkat itu turun. Dan sikap kita, ya, itu bisa membuat berkat itu turun. Atau menolak berkat itu. Kita mulai lihat lagi dari Esau dan Yakub. Ingat bahwa Ishak ingin menurunkan berkat. Tapi Esau sangat meremehkan berkat. Dia berpikir, aku mau mati, apa sih artinya berkat? Aku bisa berburu, aku bisa semuanya. Saudara, sejujurnya sampai Esau saudara meninggal, mungkin dia tidak lihat bedanya antara orang yang diberkati atau tidak. Tapi kalau hari ini dia bisa melihat, sangat berbeda. Keturunan Edom habis dan tidak ada yang bisa menonjol. Sampai hari ini, kalau saudara melihat data, orang Yahudi disebut adalah bangsa terpandai di dunia. Karena 60% sampai 70% orang 30 tahun ke atas S1, saudara. Saudara, secara IQ saja, dites anak-anak saudara, maka IQ anak-anak Yahudi, saudara, itu saudara rata-rata superior ke atas. Saudara, Amerika saja itu ke-6, saudara ya, dari urutan, saudara. Yang pertama itu orang Yahudi. Saudara, separuh dari yang dapat hadiah Nobel adalah keturunan Yahudi. Dan orang terkaya di seluruh dunia dengan nama-nama yang tersembunyi, ya, sebenarnya semua keturunan Yahudi. Saudara, dan itu membuktikan berkat tidak pernah salah. Saudara, dan ini yang membuat hari-hari ini saya semakin menyadari. Berkat bicara tentang perkenanan Tuhan. Ya. Kita bisa pintar kayak apa ya. Kalau tidak ada perkenanan Tuhan, kau tidak bisa kok, saudara. Saya sudah ketemu orang-orang yang S2 dan maaf kata ya, tidak ada pekerjaan dan melarat. Saya ketemu orang-orang, saudara, maaf kata, cuma lulusan SMP dan kaya raya, hidup berbahagia. Kalau mau tahu apa bedanya, berkat, bukan pinter dan bodoh. Saya ketemu nih saudara ya, perempuan galaknya luar biasa, hidup bahagia, suaminya mengasihi dia. Saya ketemu saudara ya, perempuan baiknya luar biasa, dicerai suaminya. Jangan habis itu terus jadi galak loh saudara ya. Tapi saya tuh berkata begini, ujung-ujungnya saya tuh sampai akhirnya gini, ujung-ujungnya apa sih? Berkat. Berkat. Saudara. Nah sekarang masalahnya, bagaimana saudara bisa dapat berkat? Itu yang menjadi masalah saudara ya. Saudara, berkat untuk saudara bisa turun adalah perkenanan. Saudara, pada waktu hati saudara bisa menyenangkan Tuhan, ya, perkenanan Tuhan turun, maka selebihnya tidak ada yang menjadi masalah. Saudara, saya bisa beginilah, saya kasih contoh. Saudara, mungkin saudara punya anak, jelas anak kita punya kelemahan. Tapi begitu anak kita bisa menyenangkan kita, maka kelemahannya kita tutupi, betul tidak? Ya toh? Tapi kalau itu anak nyebelin, ya, nggak bisa nyenengin, nyakitin hati, walaupun dia punya kelebihan, kita tetap sewot sama dia.
Itu yang namanya membuat perkenanan. Bisa enggak sih kita nyenengin Tuhan? Hati itu tidak pernah bisa ditundukkan. Hati itu harus direbut, saudara. Bisakah kita merebut cintanya Tuhan? Bisakah kita merebut perhatiannya Tuhan? Bisakah kita merebut, saudara ya, istilah saya, kasihnya Tuhan? Sampai dia tiba-tiba berkata, hatiku, mau tidak mau, aku berpaling kepadanya. Saudara, kadang-kadang saudara bisa dengan menari, ya. Saudara, kadang-kadang saudara bisa saudara dengan menyembah. Tapi yang lebih dari itu, cukup dengarkan detak jantung Tuhan. Kalau saudara menjadi orang yang bisa mendengarkan detak jantung Tuhan, ya, saudara akan dengan mudah mendapat perkenanan. Saya kasih rahasia sedikit bagaimana saya menarik perhatian Tuhan. Saudara, ada banyak orang kalau berdoa itu sibuk dengan dirinya, dan itu susah membuat perkenanan Tuhan datang. Artinya begini, kalau saudara mau doa ya saudara langsung bilang, Tuhan berkati hidupku, Tuhan tolong Indonesia, Tuhan mari berperang bersama saya. Terus saya dan saya dan saya. Kalau saya doa saudara, saya cuma begini, diam dan saya bilang, Tuhan boleh enggak saya tahu hatimu dan pikiranmu sedang mau apa? Dan saya belajar saudara menanggalkan kesedihan saya. Saya belajar menanggalkan kebutuhan saya. Saya bahkan belajar menanggalkan saudara, ya, mungkin segudang hal yang saya mau ajukan ke Tuhan. Saya cuma duduk, ya, dan berkata, Tuhan, hatimu sedang apa? Dan kadang-kadang Tuhan bilang gini, aku mau perang, tapi tidak ada orang yang mau menemani aku. Saya bilang, Tuhan, saya mau, walaupun saya tidak terlalu kuat. Terus Tuhan bilang, ayo nyanyi, perang, angkat panji. Udah, saya perang, nyanyi, angkat panji, saudara ya. Nanti kalau saya rasa dia selesai, sudah. Padahal Tuhan yang berperang, saya sih cuma angkat panji, nyanyi, suruh nyanyi, suruh keliling-keliling, suruh loncat-loncat, suruh perkataan-perkataan. Nanti ya kalau udah selesai, ujungnya kan selalu dia ngelirik terus ngomong begini. Ya udah, sekarang kamu mau apa? Gantian. Nah, pasti. Saudara ya. Nanti kadang-kadang saudara, saya datang, saya bilang, Tuhan kamu mau apa? Dia nangis. Tuhan nangis, Tuhan bilang, hatiku sakit lihat Indonesia. Hatiku sakit lihat gereja-gereja. Selesai nanti. Apalagi saudara kalau sudah begitu ya, ujungnya nanti dia bisa peluk saya dengan cinta yang ajaib sekali. Dan dia ujungnya akan berkata, nah, aku beri apapun yang engkau mau. Engkau tidak usah ngomong, aku tahu yang kau mau. Saudara, karena itu saya berkata, itu rahasia kecil, tapi selalu berhasil, saudara. Sejujurnya saya hampir-hampir tidak pernah minta apapun. Dan dia beri apapun, saudara. Sampai kadang-kadang saya berkata, udahlah Tuhan, ya. Dia cuma berkata, enggak, ambillah, ambil yang kau mau, ambil nah. Saudara, dia cerita semuanya. Karena itu saya sedang hari-hari ini berkata, ayo, jangan terlalu repot. Ya, bayangin ya kalau saudara, Tuhan itu lagi kesel sama Indonesia. Terus kemudian saudara datang dengan segudang lies. Tuhan berkati sekolah saya, berkati pabrik saya, berkati ini nih. Kira-kira Tuhan ngelirik enggak? Nah, Tuhan bilang, taruh aja di situ, nanti urusan nanti. Tapi saudara, kalau saudara belajar untuk mengerti Tuhan, semuanya akan berbeda. Sudah terlalu lama orang Kristen meminta dimengerti Tuhan. Dan kita hobi nyanyi, Allah mengerti, Allah peduli. Saya mau berkata, please grow up. Jadi dewasa. Dan gantian
mengerti Tuhan. Amin. Itulah kunci perkenanan. Kalau saudara mengerti hatinya, saudara mengerti ritmenya, saudara mengerti kerinduannya, saudara mengerti semuanya, saudara, yang dia hari-hari ini kerjakan. Saudara, berapa kali Tuhan sedang berkata sama saya, waktunya sudah sangat singkat. Semua janji harus digenapi. Tuhan berkata, betapa aku ingin melihat umatku berdiri. Hujan awal dan hujan akhir dicurahkan. Betapa aku ingin melihat di jalan-jalan kembali terjadi mujizat-mujizat. Betapa aku ingin melihat tentaraku berdiri. Betapa aku ingin melihat gerejaku jadi mempelai yang tidak bercacat dan tidak bercela. Saudara, Tuhan itu tidak memperpanjang, saudara ya. Dan berkata, saya tidak pengen turun. Seluruh hasratnya pengen turun. Seluruh hasratnya ingin menyambut saudara di awan-awan. Seluruh hasratnya itu ingin melawat Indonesia. Seluruh hasratnya itu ingin saudara melimpahi Indonesia dengan berkat hujan awal, hujan akhir. Tapi bagaimana dia turun kalau mempelainya belum siap? Coba bayangkan, kalau ada pesta pernikahan, mempelai laki sudah sangat pengen, setiap kali telepon ke salon, sudah pulang, belum rambutnya aja belum dia apa-apain. Terus mau apa? Dia nggak bisa tahu berdiri di situ, duduk diam begitu, saudara ya, menunggu. Coba bayangkan saudara ya, kalau dia itu panglima perang dan dia ingin menghabisi semua musuhnya. Tapi setiap kali dia berkata, ayo mari kita berperang, prajuritnya ngomong gini, belum gosok gigi, belum pakai baju tentara, pistol aja nggak tahu gimana cara nembaknya. Gimana dia bisa berperang? Dan coba bayangkan ya, kalau dia ingin melimpahi dengan hujan awal dan hujan akhir, tapi tidak ada anak-anak Tuhan yang siap dengan wadah yang besar, itu semua berkat akan tercurah. Saudara pernah lihat kalau keran saudara terlalu besar, saudara punya wadah yang kecil, nyiprat semua, tidak ada yang bisa masuk ke dalam, betul kan? Dia hari ini punya pipa itu sudah lebih besar dari tangan saya. Kuat deh pipanya. Dia mau salurkan buat saudara semua. Tapi dia tahu dengan wadah kecilnya kita, itu tidak akan membuat kita justru dapat apa-apa. Kesakitan iya, karena nyiprat semuanya dan hilang. Saya berharap saudara ngerti. Saya berharap saudara ngerti. Dan hatinya itu sakit sekali. Saudara, saya tidak bisa, kadang-kadang kalau saya ceritakan, bisa tidak sih saudara bayangkan, kalau seorang mempelai pria sudah sangat pengen pesta dan ketemu mempelai wanita, dan mempelai wanita dandan pun tak mau, sakitnya kayak apa? Dan ini sebenarnya keadaan gereja hari-hari ini. Saya berdoa supaya kita sadar seberapa kita sudah berdandan buat dia. Kalau kita ini tentara, seberapa kita siap berdiri dan berperang buat dia. Kalau kita ini berkata kita bendara-bendara Tuhan, atau kita ini orang yang akan terima berkat, seberapa wadah kita. Mari kita pikirkan baik-baik. Saudara, kita lanjutkan. Allah siap memberkati, tergantung bagaimana respon kita. Ayat yang ke-12, maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Saudara, ini bicara tentang unity. Musa jelas keletihan.
Maka saudara satu megang di kiri, satu megang di kanan. Saudara, kalau saudara baca begini, yang duduk Musa, Hur sama Harun atau cuma Musa? Cuma Musa, betul kan? Berarti Hur sama Harun itu harus berdiri loh saudara. Dan mereka tidak ada yang nopang. Mereka nopang tangannya Musa, ya pegel juga loh saudara ya. Dan mereka tidak ada yang menopang. Saudara, dan Harun itu lebih tua dari Musa loh, betul kan? Karena dia kakaknya Musa kan. Tapi dia berdiri sepanjang hari untuk menopang. Saudara, setiap kita ada tugas dan ada anugerah khusus. Saudara tidak bisa berkata begini, saya yang lebih tua. Ya, harusnya saya yang duduk, Musa yang berdiri. Tidak bisa begitu. Pilihan Tuhan adalah Musa yang duduk, dia yang menopang. Saudara, dalam hidup saya makin hari makin melihat, ada yang menanam, ada yang menuai, ada yang menyiram. Kalau kita bisa satu sama lain sungguh-sungguh saling menghargai. Di dalam keluarga, ya, seringkali ada banyak suami-suami kesel kalau istrinya terus yang ngomong, saudara ya. Atau istrinya yang lebih pandai gitu ya. Saudara kesel, kenapa sih? Dan kemudian dia ngotot menunjukkan kewibawaannya. Nggak usah juga. Kadang-kadang memang harus istri lebih pandai, nggak masalah tuh. Saudara, kadang-kadang istri lebih diberkati, nggak masalah tuh. Asal kita bisa tetap saling menghargai. Nah, saudara, saya makin hari makin melihat bahwa kita itu butuh satu sama lain. Bahkan saya sebagai pemimpin, saudara. Saya sebagai pemimpin, tapi kalau mau ngomong karunia ya, saudara, karunia daripada anak-anak saya, daripada anak-anak buah saya jauh lebih dari saya. Saudara, kalau saya lihat itu tidak pernah lihat dengan jelas kayak 3 dimensi. Saya tuh kalau lihat itu cuma seperti bayangan di kepala saya. Tapi kalau anak saya, kemudian saudara anak buah saya, itu kalau lihat detail, saudara, sangat jelas, saudara. Dan saya tidak usah minder dengan itu. Kita akan saling menolong, dan saya berkata, ya, ayo kamu lihat apa, ya. Dan dia bilang ini, Bu, saya lihat setannya di situ, ya. Tapi setannya itu harus dikalahkan dengan tongkat ibu yang berdiri. Ya sudah, ayo saya yang berdiri, itu saudara ya. Loh, bukan berarti dia menyuruh saya, tapi selalu ada yang melihat, selalu ada yang mengerjakan. Nah, masalah kan. Kadang-kadang ada yang begitu kepo, saudara, bahwa harus. Saudara, beberapa teman saya, saudara ya, atau anak-anak buah saya, saudara, selalu dia bilang begini, ibu mah cuma punya idenya, nanti kan kita yang kerja keras, katanya ya. Tapi mereka dengan senyum berkata, ya begitulah tugasnya. Dia melempar ide, kita mengolah ide. Ya nggak masalah tuh. Kita kerja keras, saudara. Kita sama-sama, saudara. Ya. Dan saya lihat, saudara, benar-benar kalau kita ini bisa saling kerja sama, akan terjadi yang luar biasa. Semua peperangan akan dimenangkan. Ya, mari suami-suami, mari istri-istri, anak-anak, kita bergandengan tangan. Kita kerjakan semua bagian kita. Ya. Biar setiap kita tidak ada yang saling meninggikan diri. Tidak ada yang merasa harus dihormati lebih daripada yang lain. Bukankah Alkitab berkata, justru anggota yang paling lemah harus dilindungi. Salah satunya tadi dibilang jantung. Ya toh. Saudara, jantung itu saudara sangat vital, tapi lemah loh. Berapa banyak orang mati karena jantung, betul kan? Saudara, lemah itu vital tapi lemah, harus dilindungi. Saudara, kita lihat, saudara, otak itu juga vital tapi lemah. Belenyek ditekan aja hilang, saudara ya. Saudara, tengkorak ini kencangnya luar biasa sampai disebut keras kepala, saudara ya. Kejeduk juga enggak masalah, saudara, kadang-kadang ya. Saudara, tapi sebenarnya dia enggak terlalu vital. Sampai dibur juga enggak masalah. Yang vital adalah otaknya. Tapi kalau kita bisa saling menghargai ya.
maka kita semuanya akan menjadi sebuah unity yang luar biasa. Saya percaya di akhir zaman ini pelayanan korporal. Saudara, artinya dalam sebuah pelayanan seperti ini, ada yang punya bagian sebagai pelihat, ada yang punya bagian sebagai pemusik, ada yang punya bagian sebagai pendoa, ada yang punya bagian sebagai donatur, ada yang punya bagian ngajar, ada yang punya bagian, saudara, mungkin nyetir. Itu juga karunia loh, saudara ya. Masak, saudara, itu juga karunia, saudara. Dan kalau itu semua dijadikan satu, maka saudara, tempat ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya percaya saudara tidak pernah dipanggil cuma sekedar duduk-duduk di sini. Saudara, saya percaya tempat ini menjadi tempat yang akan mendidik, melatih, mendewasakan, tapi ujungnya akan membuat sebuah kegerakan dan lawatan yang luar biasa. Saudara, buat saya, saudara tidak kebetulan tinggal di daerah ini. Ya, saudara, daerah ini punya suara dan punya jangkauan yang luar biasa untuk pusat Jakarta. Dan saya percaya kalau saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang mustahil. Tiba-tiba terjadi lawatan di jalan-jalan. Saudara, buat saya itu tidak mustahil. Buat saya tidak mustahil semua menteri-menteri dan petinggi-petinggi negara tiba-tiba mendapat mimpi dan penglihatan. Saudara, tidak mustahil, saudara. Tiba-tiba mereka mendapat pernyataan-pernyataan yang luar biasa dari Tuhan karena doa saudara. Saudara, karena itu, kalau saudara dipanggil di tempat ini, ingat ada rencana Tuhan yang besar untuk tempat ini. Saudara, saya berdoa, mari lakukan sesuatu. Sama-sama satukan kekuatan. Begitu saudara menyatukan kekuatan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita berdoa. Anda diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Dapatkan kaset, VCD, CD, MP3, dan buku-buku rohani dari hamba-hamba Tuhan Evangelis Yusak Cipto, Pendeta Petrus Agung, Evangelis Iin Cipto, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Tersedia juga banner dan alat-alat tarian lainnya. Hanya di toko buku Bless to Bless. Bless to Bless. Bless to Bless.